Ya, mari saya mengundang untuk kita berdiri bersama-sama. Dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Selamat pagi dan shalom semua. Mari kita akan siapkan diri kita, hati kita untuk terima berkat Tuhan pagi ini. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama, dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasih, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kiranya turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus. Alkitab menjawab dari Amsal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran dan awan meniti embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin.
Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus kepada Tuhan kita. Sekarang dan selamanya.
syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah setia kepada setiap kami. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan, Allah kita lagi setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan sekali lagi. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, memberikan berkat yang melimpah atas setiap kami. Kau juga ajarkan kesetiaan bagi setiap kami, karena Kau terlebih mengasihi setiap kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Kau lebih dalam lagi Tuhan, untuk bersungguh-sungguh mengenal-Mu lebih jauh lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami dapat memuliakan nama-Mu, menyembah nama-Mu, dan memujikan Engkau setinggi mungkin untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Sebelum kita masuk ke pujian kita, Bapak Ibu masih ingat gak yel-yel kita soal fokus?
Nah, kemungkinan masih pada lupa karena masih ada yang ngantuk atau gimana. Oke, kita akan review sedikit. Jadi saya akan teriakkan fokus, Bapak Ibu Jemaat dan teman-teman semuanya akan menjawab yes, saya mau, saya mau, saya mau, fokus, faithful setia, obedient taat, care peduli, unity kesatuan, dan serve melayani. Terus bareng-bareng nanti ngomong yes, fokus. Gitu ya Bapak Ibu Jemaat. Oke, kita percobaan sekali, oke? Yuk, 1, 2, 3, fokus. Yes, saya mau, saya mau, saya mau fokus. Faithful setia, obedient taat, care peduli, unity kesatuan, serve melayani. Yes, fokus. Kurang kompak. Yuk, ulangi sekali lagi ya, harus kompak. Oke, siap? 1, 2, 3, fokus. Yes, saya mau, saya mau, saya mau fokus. Faithful setia, obedient taat, care peduli, unity kesatuan, serve melayani. Yes, fokus. Oke, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat semua kita pujikan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang sanggup mengatasi semua permasalahan di kehidupan kita. Amin.
untuk Tuhan. Silakan jemaat untuk dapat duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu kan nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama katakan. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
bersama-sama jemaat Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah padang biru. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku, yes Tuhan, Di tempat Kau selalu menolong kami di saat kami susah. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biarlah Engkau saja yang kami nantikan dalam kehidupan kami. Kami menyiapkan untuk Engkau pagi ini berfirman, memberi pesan kepada kami. Karena firman-Mu adalah kebutuhan melebihi apapun dalam kehidupan kami. Firman-Mu bagaikan sebuah raja wali di mana kami dapat berlindung di bawah kepak sayap-Mu. Dan pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Waktunya pagi ini untuk kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah Engkau memberikan pengurapan yang baru kepada kami semua, sehingga pagi ini kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan lewat sapaan firman Tuhan yang kami akan dengar bersama-sama pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Saya berharap Bapak Ibu memiliki kabar yang sangat dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk terima berkat Tuhan. Amin. Karena waktunya pagi ini kita buka hati kita, pikiran kita, pendengaran kita untuk kita terima firman Tuhan yang adalah pesan Tuhan. Karena itu semua pembicaraan dengan sesama kita akhiri, karena waktunya pagi ini untuk kita dengar Dia berbicara kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama belajar kembali. Kita akan masuk kepada tema kita. Tema kita kan fokus menjadi warga atau sebagai warga kerajaan Allah. Dan tercermin dari akronim fokus yang ini adalah sebuah value, nilai yang memang harus menjadi ciri khas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya jemaat RBC. Karena faithful, obedient, care, unity, dan serve itu adalah sebuah kebenaran dan sejahtera yang akan memampukan kita untuk kita menikmati berkat Allah
Karena itu belajar untuk setia, belajar untuk taat, belajar untuk peduli, belajar untuk hidup dalam kesehatian dan melayani. Dan Tuhan Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita melakukan itu bersama-sama. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya pagi ini berjudul Setia Melakukan Firman Tuhan. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Setia melakukan firman Tuhan. Harap kita menyiapkan hati kita karena ini adalah tema tentang faithful. Itu adalah tema yang kedua pada awal bulan Januari kita lalui. Kemudian minggu pertama, minggu kedua, dan minggu seterusnya nanti kita juga akan belajar tentang faithful. Dan bulan berikutnya kita akan belajar tentang ketaatan, obedient. Oke. Dari ayat yang terambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15 kita akan perhatikan bersama-sama. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat 7, kemudian ayat 8 saya baca, dan seterusnya. Oke, siap ya? Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. 2, 3. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang ke-14 saya akan baca. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Dengan keras, 2, 3. Amin, puji Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang menjadi pelaku firman Tuhan dan membacanya serta melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan fokuskan perhatian kita kepada setia melakukan firman Allah. Pada hakikatnya firman Allah bagi kita orang percaya itu adalah satu hal yang amat sangat penting dalam kehidupan kita. Firman Allah itu melebihi apapun dalam kehidupan kita. Karena tanpa firman, tanpa Alkitab yang adalah petunjuk buku ilahi yang kita terima sebagai orang percaya, kita tidak akan bisa hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Karena itu firman Allah akan mengajar kepada kita tentang kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya apakah itu? Kita diajar untuk mengenal Allah. Kita juga belajar dari firman Allah dan di situ kita mengetahui keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tetapi di dalam Kristus Yesus itu ada keselamatan. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah yang adalah buku petunjuk dalam kehidupan kita. Dari firman Allah kita juga belajar bertumbuh. Dan kita meyakini bahwa iman percaya kita yang kita hidupi sekarang ini itu bertumbuh oleh karena pengenalan kita akan firman Allah. Dulu ketika kita menjadi orang percaya dan dibaptis, kita mungkin malu-malu untuk berdoa. Tidak bisa berdoa. Disuruh berdoa, kamu saja gitu ya. Yang lain saja Pak, nanti kalau sudah waktunya. Tapi karena kita mengenal firman Tuhan, makin hari kita bertumbuh. Bukan hanya berdoa. Dulu mungkin kita belum bisa melayani, tapi kita bisa melayani dan kita menawarkan diri. Bu Nana, aku mau melayani sebagai guru KID RBC. Bu Nana, aku mau melayani membantu Bu Esther sebagai tim konsumsi untuk tea time di akhir bulan dan sebagainya. Dan itu bentuk pertumbuhan. Dan itu bentuk pertumbuhan yang memang kita ada komitmen di dalamnya. Nah, firman Allah juga menolong kita untuk memahami mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan menjadi kehendak Allah. Mana pengajaran yang benar dan mana yang tidak. Karena kalau kita berada di era zaman sekarang ini, ketika kita buka HP kita buka jejaring sosial berbagai macam, mungkin Facebook, mungkin Instagram, mungkin juga YouTube. Di situ ada banyak orang-orang yang bisa ngomong apa saja tentang kebenaran dalam tanda petik. Tapi belum tentu kebenaran itu sesuai dengan apa yang kita yakini, yaitu firman Allah. Karena orang bisa ngomong apa saja, dan itu seringkali kalau kita nggak pahami baik-baik sumbernya dari mana, back to Bible atau tidak, maka kalau kita nggak tahu firman Allah, kita nggak akan ngerti apakah itu benar atau tidak. Padahal pengajaran-pengajaran yang dalam tanda petik itu menyimpang, itu laris manis gitu ya. Ngerti maksud saya ya? Nah, jika firman Allah itu adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita, maka kesimpulan saya pagi ini mungkin Bapak Ibu setuju. Firman Tuhan segalanya dalam kehidupan orang percaya. Amin. Mari kita ucapkan kalimat ini. 1, 2, 3. Firman Tuhan segalanya dalam kehidupan orang percaya. Jika firman Tuhan itu segalanya dalam kehidupan kita, mengapa realitanya ada banyak orang Kristen yang tidak menyukai firman Allah? Terlihat dari keseharian. Pagi, apakah berdoa, membaca firman, membaca postingan di grup istrinya renungan, atau sebaliknya? Kalau keseharian kita itu terlihat seperti itu, sudah dipastikan kita mungkin masuk dalam realita kategori bahwa orang Kristen yang tidak menyukai firman Tuhan. Padahal firman Allah bagi kita adalah segalanya. Jika firman Tuhan itu segala dalam kehidupan kita, mengapa ada orang-orang Kristen yang hidupnya bertentangan dengan firman Allah? Kalau jemaat mungkin bertentangan, mungkin dalam tanda petik batu sandungannya itu tidak kentara. Tapi kalau orang-orang yang berdiri mimbar ini, gembala saudara, gembala jemaat, pemimpin pujian, pemusik, mereka bisa hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Oh, itu akan menjadi batu sandungan. Mereka yang terlibat dalam kepengurusan gereja, kemajelisan, kalau realita hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, itu akan menjadi batu sandungan. Padahal firman Allah itu segala dalam kehidupan kita. Jika firman Allah itu segala dalam kehidupan kita, mengapa ada banyak orang Kristen? Ada orang Kristen, saya dikatakan banyak. Ada orang Kristen yang dalam tanda petik murtad, tidak percaya lagi kepada Kristus. Murtad meyakini keyakinan yang lain. Tapi mungkin saja ketika kita beribadah dalam komunitas seperti ini, kita dengar ibadah, kita dengar firman Tuhan,
Tapi jika hati kita tidak mempercayai firman Tuhan, boleh jadi kita dikatakan sebagai orang-orang yang murtad dalam iman. Walaupun keyakinan kita masih menjadi orang Kristen, KTP kita jadi Kristen. Tapi ketika firman Allah itu yang kita terima, siapapun yang menyampaikannya, bahkan di sharing firman Tuhan yang kita lakukan di Youth RBC, kalimat yang sederhana, kalimat yang sebetulnya dikatakan dari orang yang sederhana, tapi kalau kita ambil baik-baik, itu akan menjadi sebuah feedback yang baik bagi kehidupan iman percaya. Tadi malam di Youth RBC kita bahas Ruth dan Naomi, mertua dan menantu. Ya, mengapa disiarkan begitu? Karena mereka nanti akan jadi menantu, karena menikah begitu. Mereka juga nanti akan jadi mertua. Ya, Naomi dan Ruth. Ada satu teman kita Youth RBC yang saya tertarik banget ketika sharing. Naomi dan Ruth itu bisa membaca peluang. Peluang yang bagaimana? Peluang karena di tengah-tengah kondisi keadaan Bethlehem yang porak-poranda, dia menginginkan hijrah ke Moab. Dikatakan seperti itu, orangnya sederhana, tapi disampaikan saya menerimanya, dan itu sebagai kesempatan yang akan membuat kehidupan orang yang mendengar itu akan dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita ketika mendengar firman Tuhan dalam komunitas seperti ini, ataupun ketika kita membaca, ataupun lewat YouTube dan sebagainya, pasti ada pesan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah, jangan bilang dan dari hati kecil kita, untuk dia, bukan untuk saya. Terima apa adanya, supaya firman itu untuk saya, untuk kita, itu betul-betul akan mengubah kehidupan kita, dan kita menikmati feedback di dalamnya untuk kita. Pagi ini, bacaan kita adalah contoh dari seorang yang betul-betul menghidupi, melakukan firman Tuhan, dan mendapatkan manfaatnya. Karena itu Bapak Ibu, ketika Anda dan saya itu melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yakini persoalan boleh datang, tantangan boleh datang, kenyataan hidup boleh sulit, tapi ketika kita hidup dalam jalurnya Allah, maka kekuatan, kemampuan itu akan memampukan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kita akan menikmati manfaat di dalamnya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita harus lakukan. Seseorang yang dapat melakukan firman Tuhan adalah seseorang yang dapat, yang pertama, memahami apa yang menjadi maksud firman Tuhan, menghayati, dan kemudian menghidupi. Ketika menghidupi, itulah firman itu akan tumbuh hidup dalam kehidupan kita. Suatu hari mungkin ketika kita ada dalam pencobaan, kita ingat, pencobaan ini adalah hal yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Kita tahu firman Tuhan itu, dan itu telah ada di ingatan kita, dan kita kuat menghadapi pencobaan. Kita tahu dalam pencobaan yang kita hadapi, kita ingat firman Tuhan, segala perkara dapat ditanggung dalam Dia. Loh, itu firman itu akan tumbuh dalam kehidupan kita ketika kita menghidupinya dan realitanya masuk dalam kehidupan kita. Dan melakukan firman Tuhan tidak sekedar membaca, walaupun itu harus. Tidak cukup mendengar saja, dan tidak cukup hanya merenungkan, bahkan membagikan. Walaupun kesemuanya membaca, mendengar, merenungkan, dan membagikan itu sebuah keharusan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, siapa yang tiap pagi tidak pernah absen membaca firman Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi yang tidak pernah absen. Satu ayat loh, satu ayat. Loh, kita baca per postingan Pak Budi enggak? Postingan saya enggak? Jangan-jangan enggak dibaca. Aduh, Pak Yar itu kan copy paste tuh.
Loh, tapi kopi pastor kan memberkati. Tapi kan bentuk perenungan saya berharap kita bisa menangkap ini. Ya. Oke. Kalau tiap pagi enggak, atau mungkin malu mengakui, Bumur itu diam-diam mungkin sudah selesai kejadian sampai Wahyu. Siapa yang belum pernah selesai kejadian sampai Wahyu? Angkat tinggi-tinggi. Wow, berarti saya perlu perjuangan nih Felix. Jemaat televisi. Masa belum pernah sama sekali? Pak Dara enggak pernah? Tidak pernah. Abot ya Pak ya? Ngantuk Pak. Siapa yang pernah ngaku jujur? Oh, Tirsa. Iya, ayo kita mulai membaca kejadian sampai Wahyu. Orang ngerti rak popo, baca terus. Ya. Daripada membaca postingan yang enggak memberkati, daripada membaca hal-hal yang enggak perlu, yang kadang-kala membuat gini, lebih baik baca firman Tuhan. Di Bond Fellowship kemarin, saya sebelumnya membaca merenungkan itu 4 pasal, terakhir pasal 42, pasal 20 kita makin. Saya betul-betul diberkati di situ karena ternyata ketika ada noda, ada nila, titik, itu akan merusak susu sebelahnya kata Alkitab. Yang kata patah. Dan di situ ada peristiwa-peristiwa yang menjadi noda dalam kitab Hakim-Hakim pasal 17, 18, 19 dan pasal 20. Akibatnya apa? Gibea Benyamin itu dihancurkan oleh karena mereka berbuat noda di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah perenungan dan sempat kita bagikan saya bagian di Bond Fellowship, dan ternyata direspon banyak teman dan menarik banget didiskusikan. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada contoh. Contoh ini adalah seorang yang bernama Kaleb. Kaleb itu adalah salah satu dari 12 orang yang disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Mengapa perlu diintai? Karena itu adalah strategi. Strategi bagaimana supaya bisa tahu kondisi keadaan Kanaan, lalu bagaimana bisa bertindak untuk menaklukkan Kanaan. Dan Kaleb adalah seorang yang setia menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidupnya. Akibatnya apa? Ketika dia menjadi pelaku firman Tuhan, dia mendapatkan manfaatnya. Dia mendapatkan feedback di dalam hidupnya. Bukan hanya dia, tapi anak dan keturunannya, istri, anak dan keturunannya. Artinya bukan hanya cucu, tapi cicit, bahkan keturunan yang selanjutnya. Mereka mendapatkan feedback dari Tuhan karena ada satu orang dalam keluarga itu yang menjadi pelaku firman Tuhan. Ada 2 tanda, ya. 2 tanda yang kita akan bahas bersama-sama. Tanda dari seorang yang setia melakukan firman Tuhan. Yang pertama dari Kaleb, ya. Seorang yang setia melakukan firman Tuhan adalah seorang yang tetap bersikap benar di tengah kenyataan hidup yang tidak mudah. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetap dapat bersikap benar di tengah kenyataan hidup yang tidak mudah. Kita baca ayatnya sekali lagi. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakaku dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataan hidup yang dialami oleh Kaleb itu tidak mudah. Kenyataan hidup tidak membuat dia luntur untuk melakukan firman Tuhan dan tidak setia kepada Allah.
Tetapi justru kenyataan hidup yang tidak mudah memampukan Kaleb untuk tetap hidup, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya, kenyataan hidup yang seperti apa yang dialami oleh Kaleb? Yang pertama, Kaleb itu sudah tidak muda lagi. Tadi Alkitab mengatakan berapa usianya? 85 tahun. Ya, 85 tahun aku hari ini. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat dilakukan oleh seorang kakek yang berusia 85 tahun? Kira-kira apa? 85 loh. Paling tidak kakek atau nenek yang usianya sudah lanjut itu ya burem matanya, beser, budek. Benar enggak ya? Gak mungkin lihat cewek di depannya kemudian tergoda karena mata udah burem. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Kaleb yang berusia 85 tahun, jangan seperti yang menjadi bayangan kita, yang memang mungkin gak bisa aktivitas, mungkin gak bisa melakukan seperti ketika masih muda. Tapi ayat ini mengatakan, dan ini valid karena ini firman Tuhan. Pada waktu ini, perhatikan baik, dia mengatakan usia 85. Dan dia katakan, pada waktu ini aku masih sama kuat. Pada waktu aku disuruh Musa, usia 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wah, ini kakek luar biasa. Tua-tua keladi, semakin tua semakin hebat dia. Semakin jadi, bukan jadi semakin menggila. Tapi karena dia punya semangat, punya spirit yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Kenyataan hidup yang dialaminya tidak mudah, kondisinya dia tua. Tapi dia dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan dalam kehidupan kita pagi ini. Usia jangan sampai menjadi sebuah pengaruh dan kita nggak bisa melakukan aktivitas dalam perjalanan kehidupan kita. Justru di usia yang mungkin kita masuk pada fase pensiun, saya katakan jangan pernah berhenti dan beraktivitas. Berhenti dari aktivitas kita, berhenti dan pensiun dari seluruh aktivitas kita. Karena itu akan menjadi sebuah hal yang menjadi pergumulan kita. Kalau dari muda itu dari senang bekerja, senang beraktivitas. Ketika dalam kondisi usia tua, ya harus kasih aktivitas. Saya mau kasih kesaksian Ibu Bapak. Kemarin kakak saya kan datang. Dan hampir 2-3 tahun ini saya memang tidak pulang. 2 tahun COVID ini saya tidak pulang ke Tuban. Tapi saya selalu video call dengan ibu. Dan ternyata ibu saya sekarang usia 70 sekian ya, 70 sekian. Dan wajahnya itu lebih kelihatan segar dibandingkan ketika Bapak masih ada. Mengapa? Karena kami, terutama saya, sedorong adik saya jangan hentikan ibu dari aktivitasnya. Dia punya kambing, dia juga suka ngarit di sawah, loh. Karena orang desa kan seperti itu. Kalau orang tua kan ngaritnya di kota, begitu ya, jual apa gitu ya. Tapi aktivitasnya ibu saya begitu. Tapi sehat. Walaupun beberapa kali itu sempat kepleset dan jatuh dari pematang. Karena usia begitu ya. Tapi kami tetap dorong. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apalagi yang muda. Yang muda jangan pernah berhenti beraktivitas. Walaupun masuk dalam fase-fase mungkin ada waktu. Memang dalam kondisi tertentu kita harus tetap rehat, istirahat. Jangan maniak bekerja 24 jam, tapi perlu istirahat. Tapi ketika kita tua pun tidak boleh berhenti beraktivitas. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Kaleb aja semangat. Dia mengatakan, aku ini masih kuat loh. Sama seperti ketika usiaku 40 tahun. Wow. Ini kenyataan hidup yang dialami oleh Kaleb. Tapi dia tetap melakukan firman Tuhan. Kemudian kita perhatikan situasi Hebron yang didapat oleh Kaleb.
Suasananya adalah penuh dengan kemustahilan. Usia 85 tahun tidak mungkin dapat merebut Hebron yang notabene Hebron itu ada keturunan orang-orang enak, orang-orang raksasa yang dia taklukkan. Dan itu bicara tentang sesuatu yang mustahil bagi dia. Itu kondisi keadaan yang dialami oleh Kaleb sehingga dia tetap menjadi pelaku kebenaran sekalipun kenyataan hidup tidak mudah. Situasi Hebron ayat 12 dan 15. Ayat 12 aja ya. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Kalau kita bandingkan dengan laporan 10 orang ketika menghadap Musa, mereka sebetulnya melihat orang-orang raksasa ini. Bahkan Kanaan itu betul-betul diberkati oleh Tuhan. Bayangkan buah tandan dari anggurnya itu nggak bisa dibawa seorang, tapi dipikul oleh 2 orang supaya nggak rusak. Karena memang negeri itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga mungkin saja laporan 10 orang itu yang penuh dengan musibah, nggak mungkin kita masuk ke sana. Karena di sana ada orang raksasa yang mungkin kita nggak bisa kalahkan. Karena kita ini seperti belalang. Masuk akal. Tapi ternyata Kaleb tidak memilih itu. Dia menenteramkan hati bangsa itu karena dia tahu bahwa Kanaan akan diberikan oleh Allah kepada orang Israel. Dan itu diyakini sebagai bentuk keyakinannya kepada firman Tuhan. Hebron yang penuh dengan kemustahilan, tetapi dia dapat menaklukkan sesuatu yang sulit dan tidak mudah. Itu bicara tentang Hebron. Karena di Hebron ada keturunan orang enak, ada orang-orang raksasa. Tetapi Kaleb, dia adalah seorang yang setia melakukan firman. Dia tidak takut menghadapi Hebron dan segala hal yang menyulitkan. Sebab perhatikan baik-baik, ada Tuhan yang menjadi penolong, yang akan memampukan menang menghadapi dan menerobos kemustahilan itu. Bapak Ibu, situasi kondisi keadaan sekarang ini mungkin menyulitkan kita. Awal 2020 yang lalu, di depan bulan Maret, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata ada COVID. Ketika kita melangkah untuk keluar dari komunitas lama dan kita masuk di komunitas baru, kita nggak pernah berpikir ada sesuatu di depan. Tidak ada orang yang tahu di sana. Tapi kita baru ibadah 1, 2, 3 kali selama Februari. Maret masuk masa COVID gelombang 1 dan kita ibadah online. Dan kemudian kita diperhadapkan kepada kesulitan yang tidak mudah. Ada pekerjaan yang kemudian tidak ada koneksivitas dengan teman lama dan sebagainya. Sehingga sulit sekali. Itu kondisi keadaan yang sudah itu. Hebron yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan pada waktu itu. Sesuatu yang sulit. Tapi seorang yang setia melakukan firman Tuhan, mengingat Tuhan adalah penolong yang memampukan dia, yang sanggup menerobos, melewati segala kesulitan dalam hidupnya. COVID gelombang 1, COVID gelombang 2. Hari-hari ini mungkin muncul Omikron. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi seorang yang menjadi pelaku firman Tuhan, dia akan menanti di hadapannya bersama-sama. Bahkan kekuatan menghadapi badai itu seperti seekor raja wali yang mengepakkan sayapnya, bahkan semakin terbang tinggi ketika badai itu besar dalam kehidupannya. Itu, tapi pertanyaannya, bisa enggak kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, menanti jawaban Tuhan dengan mengepakkan sayap kita seperti raja wali? Badai itu datang, persoalan itu datang, tapi ketika badai semakin besar sekalipun, dia dapat menerobos karena dia semakin terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai gembala jemaat, ketika teman-teman RBC gelombang 2 kemarin, beberapa keluarga sempat kena COVID, saya bertanggung jawab penuh mendoakan mereka. Dan selama mungkin 2 bulan lebih saya berdoa tiap malam bergantian. Yang
sempat membuat saya bergumul sampai harus menahan dan berpuasa begitu ya. Pergumulan Pak Paulus Hirmawan dan Bu Lina. Itu pertama teman-teman sebelum kena gitu. Mereka masuk masa ICU dan saya berpikir, waduh, repot ini. Karena beberapa orang yang saya kenal sudah dipanggil Tuhan oleh karena itu, tapi karena kemurahan Tuhan, saya ajak doa untuk dengan mereka, berdoa, dan Tuhan memampukan kita untuk kita menikmati. Itu yang kita hadapi, Hebron, sesuatu yang sulit. Mungkin karena hari ini kita berhadapan pada situasi yang sulit. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, sekolah kuliah kita, atau mungkin diperhadapkan kepada orang-orang sulit. Ini yang tidak mudah. Sempat saya dengar dari Koko David ketika di Samarinda. Di Samarinda itu ternyata anak-anaknya, orang-orang dari kerja, etos kerjanya nggak baik. Dan itu orang-orang sulit yang harus dihadapinya. Orang-orang sulit yang seperti itu yang kadang kala kita nggak memahami dengan baik-baik, itu akan memukul kita dan menjadi kalah. Tapi seorang yang menjadi pelaku firman Tuhan, dia ada bersama dengan Tuhan, melewati itu, menerobos kemustahilan itu. Yesaya pasal 40 ayat 31. Dalam terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dan firman Allah yang hidup sedikit berbeda. Ya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang saya kasih warna merah, saya akan langsung baca. Dalam terjemahan baru terjemahkan menanti Tuhan, tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu berharap, mengandalkan Tuhan. Dalam firman Allah yang berharap, dalam bahasa Indonesia masa kini itu mengandalkan Tuhan. Dan firman Allah yang hidup berharap kepada Tuhan. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan itu berbicara tentang apa? Pertolongan dari atas saat kita menghadapi badai, saat kita menghadapi Hebron, kesulitan yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, sehingga kita akan terbang tinggi, semakin tinggi, melewati badai, melewati Hebron dan segala kesulitan di dalamnya. Yang ketiga, kenyataan hidup yang dialami oleh Kaleb. Dia hidup di komunitas yang buruk. Ya, dia hidup di komunitas yang buruk. Ayat 8 dan bilangan pasal 13 25 sampai 33 tidak kita akan baca semua. Ayat 8 saja. Sebab saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Orang-orang yang membuat tawar hati dalam kitab bilangan itu sebetulnya betul-betul laporan dari 10 orang tadi itu membuat seluruh orang Israel, ya, itu menjadi tawar hati oleh karena apa? Oleh karena tanah Kanaan yang penuh dengan kemustahilan. Kita ini seperti belalang, kalau kita masuk kita akan mati. Dan orang-orang seperti itu yang dihadapi oleh Kaleb di komunitasnya. Kira-kira kalau kita baca keseluruhannya, komunitas yang seperti apa yang sebetulnya dihadapi oleh Kaleb? Komunitas bangsa Israel yang pertama itu adalah tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu keras kepala, degil, dan lebih parah lagi, tegar tengkuk itu adalah bebal. Angel tuturane, itu tegar tengkuk. Angel dikandani. Itu orang Israel. Mengapa demikian? Hari ini ia taat, berubah, diberkati oleh Tuhan, besok melakukan lagi. Anda baca, kitab Hakim-Hakim itu selalu begitu. Ya, selalu begitu. Itu kondisi keadaan komunitas orang-orang Israel. Orang Israel berbuat dosa, kemudian dihukum oleh Tuhan, mereka bertobat, berseru bantu Tuhan, Tuhan bangkitkan hakim hidup, kondisi aman, nyaman, kemudian hakim mati, berbuat dosa lagi, dan itu terus dilakukan. Dan itu yang namanya keras kepala, tegar tengkuk.
Itu yang dihadapi oleh Kaleb komunitasnya. Dan komunitasnya yang hidup Kaleb itu adalah mereka tidak bisa punya iman untuk menghadapi kenyataan hidup. Sehingga mereka membuat hati bangsa Israel itu tawar, tidak lagi mempercayai Allah. Bahkan seluruh laporan yang disampaikan oleh 10 pengintai tadi itu menjadi pengaruh buruk. Itu bicara tentang kata-kata yang membuat tawar hati. Hati-hati hari-hari ini dengan kata-kata. Karena kata-kata kita akan membuat tawar hati seseorang. Entah itu suami kita, istri kita, anak kita, orang lain. Tapi hari-hari ini bukan hanya kata-kata kita, jari-jari kita ini pun bisa menjadi tawar hati orang lain. Kita sedang marah dengan seseorang dan kita ngomong di Facebook, kita ngomong di jejaring sosial. Padahal yang ngetik itu adalah seorang anak Tuhan. Wow, membuat tawar hati banyak orang. Karena itu hati-hati dengan ucapan kata-kata kita dan juga jari-jari di dunia maya. Di bangsa Israel ada banyak orang-orang yang tidak percaya tentang penyertaan Tuhan. Sekitar itulah yang terjadi di komunitas yang dihadapi oleh Kaleb. Bapak Ibu, di komunitas kita zaman now sekarang ini, kita itu punya 2 komunitas. Kecuali kita yang gaptek. Ya, yang gaptek coba saya lihat semuanya pakai jejaring sosial. Walaupun beberapa orang mungkin belum berteman dengan saya, mungkin dengan hanya Bu Edito yang belum ada berteman dengan saya. Jadi semuanya kita hidup di zaman now, dan orang hidup zaman now di era digital itu ada 2 komunitas. Yang pertama adalah onsite, seperti ini ibadah ya, onsite itu offline gitu, tapi juga online ya, atau kalau kita masuk di dalamnya, ini 2 dunia yang kita perlu hati-hati, onsite dan online. Ya, hati-hati, kita harus bijak. Ingat, panggilan kita itu menjadi terang dan garam dunia. Situasi di komunitas onsite, situasi di komunitas online itu juga akan mempengaruhi kita. Karena itu kita perlu hati-hati dalam memposting sesuatu, bijak mengatakan, ingat kita adalah terang dan garam dunia, jangan menjadi batu sandunan. Ya, seorang yang menjadi pelaku firman Tuhan tentunya akan tetap menjaga mulut, jari, mata, dan semua yang dimilikinya. Fokus. Yes, saya mau fokus. Faithful, setia. Ya. Yes, saya fokus. Semuanya tidak ngantuk. Oke, yang kedua. Tanda yang kedua dan yang terakhir. Saya nggak khotbah lama. Biasanya 3-4 poin, tapi hari ini 2 tuh panjang, tapi 2 Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua ini, seorang yang setia melakukan firman Tuhan, dia akan tetap hidup pada jalur berkat sampai janji itu digenapi. Jalur berkat sampai janji itu digenapi. Perhatikan ayat 12 dan 13. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Pada waktu itu 45 tahun yang lalu. Kaleb masih ingat. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Mengapa Kaleb berani menanyakan milik pusaka yang menjadi haknya? Ingat, seluruh orang Israel ketika masuk ke tanah Kanaan, tugas utama Yosua adalah membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Ketika sudah masuk ke tanah Kanaan, merebut kota-kota yang ada di tanah Kanaan itu. Setelah merebutnya dengan peperangan dan sebagainya, dibagi kepada 12 suku Israel.
pembagiannya itu membuang undi. Ada Urim dan Tumim. Imam yang melakukannya. Urim dan Tumim itu bentuknya seperti alat begitu. Ketika dilemparkan ke atas, itu tanda bahwa Allah ikut bekerja di dalamnya dalam undian itu. Dan ketika diundi, kemudian daerah ini didapat oleh ini dan sebagainya. Dan ternyata Kaleb itu mendapatkan Hebron. Tapi Kaleb itu cukup unik. Yang lain itu mendapatkan karena dikasih, tapi Kaleb itu menanyakan. Karena apa? Karena dia sudah tahu bahwa Hebron itu akan menjadi miliknya 45 tahun yang lalu. Dan sekarang ketika 85 tahun dia ngomong dengan Yosua, mana bagianku? Mana milik pusaka? Mengapa? Berani ngomong begitu. Alasan cuma satu. Karena Kaleb adalah seorang yang hidup di jalur berkat sampai janji itu digenapi. Bayangkan 45 tahun. Itu waktu yang cukup lama, satu generasi. Tapi Kaleb itu setia pada jalur berkat, dan dia nggak hidup seperti komunitasnya, dia nggak hidup seperti orang Israel yang tegar tengkuk dan tawar hati. Tapi dia hidup pada jalur berkat itu. Akibatnya dia betul-betul menikmati berkat itu bersama dengan anak dan cucunya. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hidup di jalur berkat? Simple. Orang percaya adalah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Kata Mazmur pasal 1 ayat 1-3, saya akan bacakan ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini orang yang hidup pada jalur berkat. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Akibatnya apa? Berbahagia. Bahkan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Allah. Bukan hanya membaca, tapi merenungkan Taurat itu siang dan malam. Feedbacknya apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Bahkan di luar musim pun menghasilkan buah. Bahkan tidak layu daunnya. Apa yang kita buat, apa saja yang kita buat, akan menjadi berhasil dalam kehidupan kita. Itu orang yang hidup pada jalur berkat. Kalau kita analisa, Pak Iyar, aku udah bekerja lama, tapi aku juga sudah menghidupi firman Tuhan ini. Mengapa kok sepertinya Tuhan itu menutup? Mengapa kok sepertinya Tuhan gak buka jalan? Saya mau katakan, kita mungkin kurang peka dan menangkap kairos Tuhan di setiap kesempatan. Padahal tiap hari, tiap waktu, tiap kesempatan itu ada kairos yang adalah peluang yang akan memberkati kita kalau kita tangkap baik-baik. Ketika teman-teman RBC menawarkan untuk kita bentuk komunitas, bagi saya pribadi, ini adalah kairos Tuhan, peluang. Walaupun ketika masuk di dalamnya, kita masuk bulan Februari, Maret, kondisi keadaannya tidak mudah. Sampai hari ini pun tidak mudah. Tapi saya mengajak untuk kita hidup pada jalur berkat. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tapi hidup pada jalur berkat itu. Sehingga semua yang kita kerjakan akan dibuat berhasil. Dan pembangunan yang kita impikan, gereja itu akan menjadi sebuah kenyataan. Kalau kita sama-sama bersatu hati, hidup pada jalur berkat sampai janji Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan bersyukurlah terus support pelayanan untuk pembangunan. Karena di kas besar kita untuk pembangunan itu ada 42 juta diumumkan untuk pembangunan. Itu belum di kas bendahara. Jadi kalau kita gabungkan cukup sebetulnya untuk memulai. Tapi kita menunggu sertifikat balik nama. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ayo berdoa supaya hari-hari itu bekerja. Sehingga pelayanan kita akan semakin diberkati Tuhan. Catatannya adalah, mari bersama-sama untuk tetap hidup pada jalur berkat itu. Orang
yang hidup pada turun berkat itu seperti Kaleb. Dia memiliki karakter yang teruji. Dikatakan, tetapi hambaku Kaleb lain jiwanya. He has different spirit dalam Alkitab, dalam Amplified Bible. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya akan kubawa masuk. Ini berkat, ini feedback yang dia dapat. Dalam Bilangan pasal 1 ayat 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ini karakternya teruji. Sehingga apa? Dia betul-betul mendapatkan sesuatu milik pusaka yang namanya Hebron. Hebron itu besar, luas. Dan itu bicara tentang apa? Kapasitas seseorang, kapasitas kita yang memang betul-betul diberkati oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan dengan tanggung jawab yang besar. Karena apa? Dia betul-betul menjadi pelaku kebenaran karena dia hidup dalam berkat sampai janji Allah itu digenapi dalam kehidupan Kaleb. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita ketika mendapatkan janji dari Tuhan, mungkin saja janji itu sebagai janji yang mungkin kita nggak anggap penting. Tapi suatu saat kita akan mendapatkannya, walaupun di dalam kondisi keadaan yang kita hidupi sekarang ini, kita diperhadapkan pada kenyataan hidup yang sulit, yang tidak mudah. Semua hal diperhadapkan itu, mau sekolah, mau bekerja, mau pelayanan. Tetapi hari ini mari kita bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Seorang yang menjadi pelaku firman Tuhan, dia seorang yang tetap kuat menghadapi kenyataan hidup. Karena dia tahu bahwa kenyataan hidup justru akan membuat dia terbang tinggi, mengepakkan sayapnya, menghadapi badai itu. Dan yang kedua, orang yang setia menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, dia akan tetap hidup pada jalur berkat sampai janji Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih, mari kita beri bersama-sama. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biar musik mengalun dengan lembut. Mari tundukkan kepala kita dan masuk dalam perenungan kita. Firman Tuhan yang datang kepada kita pagi ini mengajar untuk kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan.
untuk menjadi pelaku memang diperhadapkan kepada hal-hal yang perlu kita perhatikan, dan itu mungkin saja tidak mudah bagi kita. Bagaimana mungkin bisa kondisi keadaan menghadapi situasi untuk memulai usaha baru, untuk mengerjakan sesuatu yang kita anggap untuk masa depan kita dan keluarga kita. Atau mungkin saja kita sebagai orang-orang muda, kita sedang mencari jati diri kita. Tapi satu hal yang kita percayai saat kita hidup pada jalur berkat itu, kenyataan hidup yang tidak mudah sekalipun, ketika kita setia melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Dia Bapa yang setia. Dia tunjukkan perhatian Bapa itu kepada kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia memimpin step by step. Dia memimpin kita untuk masuk dalam sebuah realita kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati pagi ini. Berdoalah, bawalah keluhan hatimu, bawalah kenyataan-kenyataan hidup yang tidak mudah yang kita hadapi sekarang ini kepada Bapa yang mengasihi kita, dan Dia Bapa akan tunjukkan kasih setianya kepada kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat Tuhan saja, Kau tunjukkan kasih. Angkat suaramu, angkat suaramu kepada Bapa kita di surga. Yes. Yes. Kami mau Tuhan, tunjukkan setiamu kepada kami. Yesus, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang ajaib, Bapa yang murah hati. Firman-Mu mengatakan bahwa kegenapan janji itu akan kami dapatkan saat kami hidup pada jalur berkat Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ajar kami Tuhan, ajar kami Yesus, ajar kami Tuhan.
dapat mendapat manfaat dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan Yesus berkati firman-Mu untuk kami semua. Kami berdoa bersyukur. Angkatlah kedua belah tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia peduli. Dia sangat mengasihi kita. Pandang Dia Bapa sumber berkat itu. Dan pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.